Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman. Setelah kemarin kita belajar bagaimana melakukan konfigurasi IP pada Debian, pada video kali ini saya akan menjelaskan kita sama-sama belajar langkah-langkah untuk melakukan konfigurasi DNS untuk web kita, untuk web yang nanti akan kita buat. Langkah-langkahnya, pertama kita bisa install dulu paket yang dibutuhkan untuk mengkonfigurasi DNS ini. Ini kita clear dulu aja deh, clear. Terus paketnya ini ada 3 ya, kita bisa install paketnya sekaligus. Paket yang pertama itu namanya bin9, lalu paket yang kedua itu namanya tuh DNS utils, dan yang terakhir itu resolve-conf. Nah ini ya, kita ketikkan perintah ini apt min get install min ya bin9 DNS utils sama resolve-conf. Oke, jika sudah klik enter. Oke, di sini disuruh masukin DVD 1. Kita masuk ke device, ke optical drives, dan pilih yang DVD 1. Jika sudah, klik enter. Oke, ini menginstal ya, cukup lama. Oh, ini disuruh masukin DVD 2 ke ini lagi, optical drives, dan klik DVD 2, terus unmount dan enter lagi. Oke, sudah selesai. Oke, langkah pertama untuk melakukan konfigurasi DNS, kita masuk dulu ke folder yang namanya tuh folder name conf local. Nah, ini ya nama foldernya. Kita bisa masuk setelah mengetikkan perintah ini, lalu enter. Oke, kita edit ininya kayak gini, tambahin ini. Oke, master ini punya 2 aja deh kan. Terus ini sama ini dan ini. Oke, untuk mempersingkat waktu ini bisa di sininya klik Ctrl K, Ctrl K, Ctrl K, Ctrl K, lalu Ctrl U, terus enter, Ctrl U. Oke, di yang pertama ini paragraf pertama, di tengah-tengah zonnya diisi dengan nama domain, nama DNS yang mau kita pakai. Seperti contoh di sini saya menggunakan domain mfnhk.com. Oke, untuk ini domain yang saya buat. Terus tag master ini nggak perlu diedit. Terus baris terakhir ini baris file, kita edit dengan file /etc terus /bin sama ini nama folder atau nama folder yang nanti akan dibuat ya. Pokoknya ini ketik aja nama foldernya, tapi pastikan namanya ingat ya, kan seperti ini di sini contoh saya. Untuk memudahkan untuk mengingat, saya menggunakan nama folder 1. Oke, selanjutnya di zone di sini tuh menggunakan IP yang tadi sudah kita setting. IP-nya tuh pertama, tapi terbalik. Tadi kan IP-nya tuh 192.168.15.1 ya. Nah, kalau di sini ditulisnya tuh gak pakai oktat terakhir, yaitu oktat yang terakhir itu yang 1 itu nggak dipakai. Jadi langsung aja ke oktat ketiga, yaitu 192.168.15. Kita masukin dulu 15. Oke, sebelum 15 angka berapa? 192.168. Berarti masukin 168. Terus yang pertama tuh 192. Nah, seperti ini ya. Jadi kebalik itu. 192 nya di akhir, 168 nya kedua, dan 15 nya itu di awal. Oke, setelah itu kita tambahin titik, terus tambahin in strip attdr
titik arpa. Nah ini. Oke, untuk filenya diisi hampir sama, etc bin, sama ini nama foldernya juga harus beda. Untuk memudahkan untuk mengingat, saya menggunakan nama 2. Jadi folder yang di baris pertama ini 1, yang di paragraf kedua, paragraf pertama itu 1, paragraf kedua ini nama foldernya 2. Oke, ini aja sih. Ini bisa di pause ya, barangkali penjelasan saya kecepatan. Setelah ini selesai, setelah file ini diedit, kita bisa langsung exit aja. Kita save, Ctrl X, terus save modify buffer, yes, ketik Y, klik Y maksudnya, terus enter. Oke, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kita masuk ke folder bin. Tadi kan kita pakai perintah nano itu untuk membuka file, tapi kalau kita mau masuk foldernya doang, kita bisa pakai ini perintah cd. Jadi cd/etc/bin. Oke, kalau udah enter, nah seperti ini kita udah ada di folder bin. Setelah kita ada di folder bin, kita bisa langsung cp, yaitu perintah untuk mengcopy file, db.local. Terus folder kita yang di paragraf pertama itu kita tadi masukin nama foldernya itu 1 ya. Jadi nah di sini kita tambahin ketik 1. Jadi foldernya menyesuaikan ya. Kalau misalnya tadi di paragraf 1 nambahin namanya contohnya tuh 4 atau 5 atau kata-kata seperti ayam atau apa, nah berarti di sini juga harus sama gitu. Oke, kalau udah enter aja. Nah, terus setelah ini cp lagi db.255 sekarang. Nah, sekarang ini masukin nama folder yang ada di paragraf kedua. Tadi kan saya namainnya 2 ya. Berarti di sini juga diketikkan 2. Oke, langsung enter. Nah, setelah itu kita masuk ke filenya. Tadi ke file yang paragraf pertama dulu. Nano 1. Oke, kita enter. Nah, ini kita udah masuk ya. Oke, ininya localhostnya ini kita ganti aja ke localhost atau domain yang tadi kita tentuin, kayak ini mfnhk.com. Terus ininya juga sama, mfnhk.com. Oke, untuk ini baris pertama ini hapus dulu. Kita tambahin ns di depannya, ns, terus mfnhk.co, terus jangan lupa tambahin titik ya. Oke, terus untuk baris kedua kita isi pakai IP yang tadi kita udah konfigurasi, 192.168.15.1. Oke, ini nggak perlu ditambahin titik. Yang ini juga diedit, ini ganti jadi mx. Terus ininya kita ketik 10, terus tab, habis itu mail titik nama domain kita tadi itu mfnhk.com, tambahin titik. Oke, terus kita enter, kita tambahin lagi, ini tab aja, terus in, tab lagi, ini a, tab lagi, ini masukin IP yang tadi udah kita setting. Guys, maaf. Oke, nggak perlu pakai titik. Terus supaya cepat ini kita Ctrl K lagi, terus Ctrl U sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Oke, di sininya kita tambahin pertama ns, kedua www, terus mail, terakhir ftp. Oke, gini aja sih untuk folder atau file yang satu. Kita save, Ctrl X, Y, enter. Terus setelah kita edit yang file 1, kita edit juga file yang 2, nano 2, kita buka filenya dan kita edit lagi. Oke, localhostnya ganti lagi di mfnhk.com. Ininya ganti juga, yes, mfnhk.com. Oke,
Oke, ini untuk baris 1 sama, jadi ini juga mfnk.com. Oke, baris kedua ini diisinya 1 tab lagi in ptr, terus nama domain lagi mfnk.com, terus Ctrl K lagi aja untuk mempercepat, Ctrl K terus Ctrl U sebanyak 4 kali, Ctrl U 1 2 3 4. Oke, nah ini yang membedakan ini, sebelum kata domain kita tambahin di baris kedua ini, tambahin ls terus titik, baris kedua ini www terus titik, baris ketiga ini mail titik, sama baris terakhir tambahin ftp titik. Nah untuk di baris kedua ini yang ns ini akhirannya tambahin titik ya, tapi yang lain mah nggak perlu. Nah oke, ini aja sih yang perlu diedit. Ini bisa di pause ya, baik yang di file yang 1 sama file yang 2 ini bisa di pause jika ingin disalin. Kalau sudah, kita bisa langsung aja Ctrl X untuk exit dan yes, save, enter. Oke, habis ini kemana? Habis ini kita bisa masuk ke file satu lagi yang perlu kita edit. Kita bisa nano dulu, terus etc, terus ke resolve conf. Oke, terus resolve.conf.d sama terakhir head. Nah kayak gini ya. Nah, ketika beritanya kita enter. Nah di sini kita masukin, pertama kita masukin searchnya tuh diisi sama nama domain kita mfnk.com, terus kita isi domain, ketik mfnk.com juga, sama terakhir name server diisi sama 192.168.1.1, jadi diisi sama IP-nya ya. Oke, ini aja sih. Kalau udah kita Ctrl X, Y sama enter. Oke, ini kita udah bisa masuk ke tahap akhir. Setelah kita tadi edit ada sekitar 4 file ya yang sudah diedit, kita bisa pertama restart lagi, restart paket bin 9 kita restart, terus etc bin 9 restart, enter. Oke, sudah oke. Terus satu lagi kita restart paket yang di resolve-nya, resolve-conf restart, enter. Nah oke, kalau dua-duanya udah oke, kita bisa langsung ketikkan perintah yang slookup, terus tuliskan nama domain kita mfnk.com, enter. Nah di sini udah ada ya, udah ketulis servernya 192.168.15.1. untuk addressnya ini tadi sama, name-nya mfnk.com benar, addressnya juga sudah benar. Oke, kira-kira gitu aja sih buat konfigurasi DNS nama domain. Terima kasih sudah menonton. Semoga penjelasan saya bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.